Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI Renungan Hari Ini. RHI Renungan Hari Ini bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saat ini saya akan mengajak kita untuk mempelajari satu hal yang penting, yaitu tentang bagaimana tahan di tengah masalah. Bagaimana ketika aku punya masalah? Bagaimana ketika aku punya masalah? Itulah renungan kita saat ini. Mari kita siapkan bersama-sama dengan membuka firman Tuhan. Inilah yang kita cermati. Yakobus 1 ayat 2, 3 dan 4. Yakobus 1 ayat 2, 3 dan 4. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Yakobus 1 ayat 2, 3 dan 4. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Apa yang kita hadapi? Apa yang akan kita lakukan ketika punya masalah? Banyak. Mungkin kita lalu mencari, menganalisa, dan kemudian menghadapi dengan berbagai perhitungan. Bagus. Bisa juga. Mungkin kita lalu menjadi bingung dan tidak tahu berbuat apa. Kayaknya semua jalan sudah mentok. Mungkin juga. Mungkin saudara dan saya lalu merenung, terus tidak hanya bingung tapi mentok. Tidak hanya mentok, tapi kemudian putus asa. Kayaknya sudah ada, tidak ada jalan keluar lagi, misalnya. Tapi hari ini saya mengajak kita untuk membuka dari Yakobus 1, 2, 3, dan 4. Ini yang perlu dilakukan kalau kita sedang menghadapi masalah. Yang pertama, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Apa artinya? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Artinya, kalau punya masalah, gunakan kacamata positif. Kacamata positif berarti kita menghadapi masalah, masalahnya berat iya, tapi cara kita memandang masalah berbeda. Kacamata positif berarti kita menghadapi masalah dengan kesungguhan bahwa ada jalan keluar, bahwa masalah itu biasa, bahwa setiap orang juga punya masalah meskipun beda-beda. Jadi gunakan kacamata positif. Ketika saya punya masalah, saya coba menggunakan kacamata positif. Ya, masalah kesehatan, saya sehat. Sekarang saya sakit. Biasa orang sehat lalu sakit. Dan saya sakit, tapi teman saya yang sakit parah bisa sembuh. Biasa orang sakit kalau berobat tidak telat bisa sembuh. Saya sakit, ada teman yang lain lagi sakit, tapi kemudian itu dipakai cara untuk dia kemudian meninggal dan kembali ke pangkuan surga. Wajar. Jadi orang sakit bisa sembuh, bisa tidak. Toh tidak ada orang yang hidup terus, tapi kita berusaha untuk sehat. Jadi kacamata positif.
Itu cara pertama. Kedua, mari kita lihat. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Yang kedua, tidak hanya kacamata positif, tapi yang kedua adalah keyakinan bahwa di balik masalah ada hikmat. Dan hikmat yang ditunjukkan di sini adalah ketekunan. Berarti kita punya satu pilihan, yaitu menghadapi dengan tenang, dengan yakin, dan tekun untuk tetap menjalani bersama Tuhan. Jadi ini yang kedua, yaitu mengambil hikmah dan tekun. Jangan mundur iman karena masalah, tapi tekun. Jangan jauh dari Tuhan karena masalah, tapi mendekat dan tekun. Pertama, kacamata positif. Yang kedua, ketekunan. Yang ketiga, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Saudara, ada kalimat penting bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil, artinya kalau kita tekun, kalau kita hadapi, kalau kita yakin, kalau kita terus di dalam penyertaan Tuhan, pasti ada ketekunan ini membuahkan hasil dan kita tahan terhadap pencobaan, dan dikatakan di sini menjadi sempurna, utuh, tidak berkekurangan. Saya punya banyak masalah dan saya membutuhkan nasihat ini, yaitu menggunakan kacamata positif, kemudian mengambil hikmah dan tetap tekun. Lalu ketekunan ini pasti mendapatkan berkah dari Tuhan. Selamat untuk menjalani hidup. Ingat, jangan takut menghadapi masalah. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk nasihat penting hari ini. Kami kalau menghadapi masalah harus lakukan 3 hal ini, yaitu gunakan perspektif atau kacamata positif. Dan yang kedua, harus tetap berpengharapan dan tekun. Dan yang ketiga, yakin dalam penyertaan Tuhan. Ketekunan akan berhasil yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati pecinta RHI renungan hari ini dimanapun berada. Kami yakin Tuhan memberkati. Demi Kristus pengantar kami. Amin.